warahmatullahi wabarakatuh.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faya ibadallah, usikum binafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun, kama qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aydan, ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jum'ah yang kami hormati. Pertama sekali marilah kita senantiasa memanjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan begitu banyak nikmat-Nya. Allah Subhanahu wa taala hingga detik ini masih mengaruniakan kepada kita nikmat iman, nikmat sehat, nikmat waktu luang. Dengan nikmat iman tersebut kita gerakkan seluruh anggota tubuh kita untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu ibadah salat Jumat secara berjamaah di masjid yang penuh barokah ini. Ini adalah salah satu bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua kalinya salawat serta salam tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan suri teladan yang terbaik. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah mempraktekkan seluruh isi Al-Qur'an yang sebanyak 30 juz, 6.666 ayat tersebut dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, dalam sebuah pemerintahan Islam dan lain sebagainya. Maka terwujudnya Islam yang rahmatan lil alamin. Kemudian dilanjutkan para sahabatnya, para tabi'in, salafus salih, dan kita pun saat ini berusaha semaksimal mungkin apa yang kita usahakan untuk mencontoh, meniru perilaku, pola, tingkah, tutur kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya dalam mengarungi kehidupan di alam dunia ini. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sekecil apapun yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya
dalam kehidupan di dunia ini pasti semua itu ada pelajarannya, pasti di balik semua itu ada ilmunya, pasti di baliknya ada hikmah, mutiara-mutiara yang saat ini mungkin kita belum mendapatkannya, belum mengetahuinya. Itu dikarenakan dangkalnya ilmu kita, itu dikarenakan terlalu sedikitnya ilmu yang kita miliki. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jaddidu imanakum bila ilaha illallah. Mari kita senantiasa memperbarui kualitas iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana makna la ilaha illallah itu sendiri adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang lebih berhak untuk diibadahi kecuali hanya satu, Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berkaitan dengan ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di awal-awal dakwah beliau adalah menyerukan dakwah tauhid. Kurang lebih 13 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenalkan siapa sih Allah Subhanahu wa taala itu di masyarakat Makkah waktu itu. Selama kurang lebih 13 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenalkan Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia. Maka pada suatu kesempatan ketika Islam sudah jaya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus salah satu sahabatnya yang bernama Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu untuk berdakwah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda demikian. An Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innaka ta'ti qauman min ahli alkitab fad'uhum ila Allah fad'uhum ila syahadati alla ilaha illallah wa anni rasulullah. Wahai Mu'adz bin Jabal, sesungguhnya misimu kali ini yaitu kamu akan mendatangi satu kaum yang dimana kaum itu terdiri dari ahli kitab, orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Nasrani, di mana mereka sudah punya kitab sebelumnya, sebelum Al-Quran ini. Maka fad'uhum ila syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa anni rasulullah, kata Rasulullah demikian. Ajak mereka untuk bersaksi, untuk bersyahadat bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan katakan pada mereka bahwa aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Fa inhum ata'u lidzalik, jika hal yang pertama ini sudah mereka taati, fa'allimhum annallaha qad iftarada 'alaihim khamsa salawatin fi kulli yaumin wa lailah. Jika mereka sudah taat yang pertama ini, syahadat, sudah mereka lakukan, fa'alimhum annallaha qad iftarada 'alaihim khamsa salawatin fi kulli yaumin wa lailah. Ajarkan kepada mereka bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepada mereka salat 5 waktu dalam satu hari satu malam. Fa inhum ata'u lidzalika fa'alimhum annallaha qad iftarada 'alaihim shadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu 'ala fuqaraihim. Kalau mereka sudah taat, mau melakukan salat 5 waktu, maka kabarkan kepada mereka, ajarkan kepada mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani ini bahwa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada mereka untuk menunaikan zakat, membersihkan harta mereka, yang dimana harta ini diambil dari golongan orang-orang kaya di antara mereka, kemudian dikembalikan lagi untuk orang-orang yang fakir dan miskin di antara kaum tersebut. Fa inhum ata'u lidzalik, jika hal ini mereka telah taat juga,
patuh kepadamu, mengikuti apa yang engkau serukan, fa iyyaka wa karaima amwalihim, maka kamu harus menjaga kemuliaan harta benda mereka. Wattaqi da'watal mazlum fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Dan ingatlah wahai Mu'adz, takutlah kamu terhadap doa orang yang dizalimi, sebab falaisa bainaha wa bainallahi hijab, karena tidak ada hijab, tidak ada tirai, tidak ada yang menghalang-halangi antara doanya orang yang mazlum dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya doa orang yang terzalimi itu pasti diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dari hadis yang agak panjang ini memberikan kita satu pengetahuan bahwa pentingnya kita mengajak orang untuk mengikhlaskan tauhidnya, akidahnya, di mana akidah, keyakinan ini tidak hanya sekedar ucapan di mulut saja. Aku beriman kepada Allah, aku percaya kepada Allah. Tidak hanya itu. Paling tidak ada 3 hal. Yang pertama, tauhid uluhiyahnya bagaimana? Tauhid rububiyahnya bagaimana? Tauhid asma wa sifatnya bagaimana? Masyarul muslimin rahimakumullah. Tauhid uluhiyah tentang ilah, tentang ketuhanan, tentang yang berhak disembah. Apakah masyarakat di sekitar kita sudah semuanya menyembah la ma'budu bihaqqin illallah? Apakah semuanya kita sudah benar-benar hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala? Coba kita cari di lingkungan sekitar kita. Masyarul muslimin rahimakumullah, ketika kita berpikir tentang ciptaan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala bisa menciptakan makhluk yang super kecil, bahkan yang super besar pun mampu. Kita ditantang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membuat makhluk nyontoh, hai kak popo nyontoh, membuat seekor nyamuk saja. Manusia ternyata tidak bisa. Bahkan diperintahkan untuk golewang sembarang. Jin pun juga tidak mampu untuk menciptakan, membuat makhluk elek-elekan gaya lamuk. Tidak ada yang mampu menciptakannya. Nah, terus nyawanya dari mana kita? Produksinya di mana? Bahan bakunya berasal dari mana? Kalau dari alam ya berarti kan bukan hak kita. Berarti kita nyontoh, berarti kita pinjam dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam ilah ini kita harus mengikhlaskan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tentu ketika kita mendakwahkan saat ini, ketika kita mendakwakan tidak ada Tuhan selain Allah, mungkin kalau di kalangan kaum muslimin itu tidak ada masalah. Tetapi ketika kita mendakwakan hal ini di kalangan non muslim, atau mungkin di situ banyak orang-orang non muslimnya, pasti tantangannya sangat berat. Seperti yang pernah dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Saat itu tantangan yang paling utama tidak dari orang lain, justru dari orang tuanya sendiri, bapaknya sendiri, pembuat patung. Nah, suatu ketika ada acara, orang-orang di lapangan semuanya berkumpul, hanya Nabi Ibrahim alaihissalam yang berdiam diri di dalam kota, kemudian menghancurkan seluruh patung-patung yang kecil-kecil itu. Ketika orang-orang kembali, patung ilang di kabeh, kok ilang kabeh? Iki mesti penggawean Ibrahim. Akhirnya dipanggil Nabi Ibrahim. Apakah kamu yang melakukan semua ini? Nabi Ibrahim santai saja. Dicoba diajak untuk berpikir akal mereka. Lah iku kapake nok sing paling gede tak ono iku paling nek iso ngomong. Nah, diajak berpikir di sana. Kalau misalnya secara akal saja patung
diajak ngomong itu nggak bisa. Lalu kenapa kita harus menyembahnya? Maunya Rasul Nabi Ibrahim seperti itu. Termaktub di dalam surat Al-Anbiya ayat 62 sampai 63. Qalu, mereka kaumnya Nabi Ibrahim itu bertanya kepada Nabi Ibrahim, "A'anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim?" Wahai Ibrahim, pasti kamu ya yang melakukan ini. Ini a'anta fa'alta ini menunjukkan bahwa satu kepastian. A'anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim? Wahai Ibrahim, mesti awakmu ya sing merusak kabeh ini dengan Tuhan-Tuhan kami. Kemudian Nabi Ibrahim menjawab, qala bal fa'alahu kabiruhum hadza fas'aluhu in kanu yantiqun. Weh, sing gawe iki coba takokno sing paling gede-gede ku. Takonono nek mereka, kalau mereka itu bisa ngomong, coba takonono. Diajak berpikir kaumnya, namun karena otak pikirannya sudah tertutup oleh racun-racun iblis, maka sudah tertutup. Akhirnya kemudian Nabi Ibrahim dibakar dan seterusnya. Masyarul muslimin rahimakumullah. Ini pun didakwahkan Rasulullah selama kurang lebih 13 tahun di Makkah. Nah, saat ini pun juga menjadi tugas kita bersama untuk mendakwahkannya. Karena apa? Saat ini banyak di antara kita kaum muslim yang akidahnya banyak yang goyah. Apalagi ketika kepepet, alasannya wis kadung peteng Pak, wis kepeksan aku nang kene, kepeksan aku njaluk tulung wong pinter. Oh, berarti kita orang bodoh dong. Kebetulan awak dhewe pas peteng moro ana kanca memberitahu seperti ini, akhirnya saya lakukan. Na'udzubillah. Itu menunjukkan bahwa kualitas iman kita, uluhiyah kita, tauhid uluhiyah kita masih sangat dangkal. Yang kedua, berkaitan dengan tauhid rububiyah, di mana di dalam surat Al-Fatihah kita telah hafal seluruhnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala bentuk puja dan puji hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, Tuhan alam semesta. Allah sang pengatur seluruh jagat raya ini. Allah Subhanahu wa taala sudah mengatur rezeki manusia. Allah Subhanahu wa taala sudah mengatur kapan seseorang atau makhluk hidup itu mati ataupun hidup. Allah Subhanahu wa taala sudah mengatur kapan seseorang ini selamat dari mara bahaya. Allah Subhanahu wa taala sudah menentukan bahwa jam sekian hari ini, tahun ini, orang tersebut celaka di sana. Maka ini sebagai takdir mu'allaq yang tidak bisa diubah oleh kekuatan manusia. Itu harus kita yakini sebagai orang beriman. Namun juga ada takdir mubrom. Itu tadi mubrom, takdir mu'allaq adalah takdir yang bisa diubah oleh usaha manusia. Misalnya kita tidak paham tentang Al-Quran atau tidak bisa membaca Al-Quran awalnya. Kemudian kita belajar membaca perlahan, satu ayat demi ayat, satu huruf demi huruf. Akhirnya kita dengan telaten belajar, mau berusaha, mau merubah diri kita, maka ini takdir mu'allaq. Artinya awalnya kita tidak bisa membaca Al-Quran karena ada usaha dari kita mau merubah, maka takdir itu bisa berubah. Yang asalnya tidak bisa menjadi bisa. Maka ini bisa kita usahakan. Namun takdir yang mubrom, yang dikuasa Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satu kekuatan pun yang dapat menghalanginya. Nah, terkadang kita meremehkan hal ini sehingga masih ada saudara-saudara kita yang tabur bunga di perempatan jalan misalnya. Danyangi cek gak muring-muring. Cek selamat wong sing liwat kene. Naudzubillah.
Itu artinya kualitas akidah kita masih dangkal. Kalau kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala tentang takdir. Takdir baik, takdir buruk, semua itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang menyatakan danyange muring-muring, itu menunjukkan bahwa ternyata dia terusik dengan akidah kita. Ternyata dia merasa terusik karena pengikutnya banyak yang berakidah Ahlussunnah wal Jamaah, banyak yang berakidah baik. Sehingga mereka menampakkan diri, membuat olah. Kita nggak boleh takut dengan mereka, makhluk-makhluk yang ingin menjerumuskan kita, menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala, ingin menjerumuskan kita ke dalam neraka bersama mereka. Ini harus kita pahami. Ini harus kita pahamkan kepada saudara-saudara kita yang mungkin masih sering menabur-nabur bunga itulah di perempatan jalan, di tempat-tempat angker atau dan lain sebagainya. Atau bahkan ada saudara kita yang gak yakin dengan rezeki Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita ketika membuka dagangannya itu membuat ritual terlebih dahulu. Entah itu berpura-pura siram-siram, atau mungkin menebarkan rajah, atau mungkin ketika iri dengan dagangan temannya yang laris, dia nggak laris, kemudian pergi ke dukun. Na'udzubillah. Ini masih banyak di lingkungan kita, di sekitar kita, di masyarakat kita. Alasannya satu, kadung peteng, kepepet, na'udzubillah. Dan kepepet nang neraka, dipepet nang neraka. Apa kita nggak bengok-bengok? Lebih baik kita selamat dunia dan akhirat daripada kita senang di dunia hanya sementara. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, wa dan akhiratu khairu wa abqa. Sungguh negeri akhirat itu lebih baik dan lebih kekal adanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka ketika Luqmanul Hakim berpesan kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la dzulmun 'adzim. Duhai anakku sayang, jangan pernah sekali-kali kamu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah, dalam meminta rezeki dan lain sebagainya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kenapa? Inna syirka la dzulmun 'adzim. Karena duhai anakku sayang, bahwa dosa syirik itu adalah dosa yang sangat-sangat besar. Di lain ayat Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa innahu man yusyrik billah faqad harramallahu 'alaihi jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Siapapun di antara makhluk-makhluk Allah, manusia ini, yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah, faqad harramallah, maka sungguh harramallah, Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan baginya. Faqad harramallahu alaihi jannah, diharamkan surga, kayak iso mlebu surga. Wa ma'wahun nar, tempat kembalinya kemana? Neraka. Wa malidh dzalimin min ansar. Orang-orang zalim, dikatakan orang-orang zalim karena menzalimi dirinya sendiri. Seharusnya dia menyembah kepada Allah, tetapi tidak menyembah kepada Allah, tetapi menyekutukan Allah, maka dia telah berbuat zalim kepada dirinya. Wa malidh zalimina min ansar. Orang-orang yang berbuat zalim kepada dirinya sendiri tidak akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ata arrafan fasa'alahu an syai'in lam tuqabbal lahu salatun arba'ina lailatan. Rawahu Muslim. Artinya, barang siapa di antara kalian yang mendatangi seorang peramal, fasa'alahu, kemudian dia bertanya an syai'in, tentang satu perkara, lam tuqbal lahu salatun arba'ina yauman, salatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala selama 40 hari. Naudzubillah. Maka ini datang hadis riwayat Muslim. Maka masyarul muslimin rahimakumullah, hati-hati jangan sampai diri kita, keluarga kita terjebak di sini. Mek takon tok kok Pak, tapi bener no padha ae. Lam tuqbal salatun arba'ina yauman, gak diterima salate selama 40 dino. Berarti kita akan merana selama 40 hari itu. Berarti kita sia-sia salatnya. Maka kalau kita pernah melakukannya, segera kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada saudara kita pernah melakukannya, kita ingatkan, kita ajak untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, mumpung Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita waktu untuk bertaubat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdil hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilm wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'indal maut wal 'afwa 'indal hisab. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Aqimus salat.